Catatan transaksi akan disimpan dalam suatu database dan auditor perlu memahami tabel-tabel utama yang menggerakkan akses ke informasi dalam sistem ini, serta bagaimana tabel-tabel tersebut berkaitan satu sama lain. Meskipun demikian, dokumen dan catatan berikut akan sering ditemukan dalam sebagian besar sistem akuntansi. Yang pertama, permintaan pembelian. Permintaan tertulis akan barang dan jasa yang diajukan oleh orang atau departemen yang berwenang pada departemen pembelian. Yang kedua, pesanan pembelian. Penawaran tertulis dari departemen pembelian kepada penjual atau pemasok untuk membeli barang atau jasa sebagaimana tertulis dalam pesanan tersebut. Dan yang ketiga, laporan penerimaan. Laporan yang dibuat atas penerimaan barang yang menunjukkan jenis dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Yang keempat, faktor penjualan. Tagihan dari pemasok yang menyebutkan jenis barang yang dikirimkan atau jasa yang diberikan, jumlah yang harus dibayar, termin pembayaran, serta tanggal tagihan tersebut. Yang kelima, voucher. Suatu formulir internal yang menyebutkan nama pemasok, jumlah yang harus dibayar, dan tanggal pembayaran untuk pembelian yang telah diterima. Yang keenam, laporan pengecualian. Laporan yang berisi informasi mengenai transaksi-transaksi yang diidentifikasi untuk diinvestigasi lebih lanjut dengan pengendalian aplikasi komputer. Yang ketujuh, ikhtisar voucher. Laporan yang berisi seluruh voucher yang diproses dalam suatu batch atau selama hari itu. Yang kedelapan, register voucher. Catatan akuntansi formal yang mencatat kewajiban yang telah mendapat persetujuan untuk dibayar. Yang kesembilan, file induk pemasok yang telah disetujui. File komputer yang berisi informasi mengenai penjual dan pemasok yang telah disetujui untuk membeli jasa dari serta melakukan pembayaran kepadanya. Yang ke-10, file pesanan pembelian terbuka. File komputer tentang pesanan pembelian yang telah dikirim ke para pemasok tetapi barang atau jasa belum diterima. Yang ke-11, file penerimaan. File komputer yang berisi informasi tentang kuantitas persediaan yang diterima dari pemasok. Yang ke-12, transaksi pembelian. File komputer yang berisi data mengenai voucher yang telah disetujui atas pembelian yang telah diterima. File ini digunakan untuk mencetak register voucher dan memutakhirkan file hutang usaha persediaan serta buku besar. Yang ke-13, file induk hutang usaha. File komputer yang berisi data tentang voucher yang belum dibayar yang telah disetujui. File dapat disusun oleh pemasok. File ini harus ditambahkan ke saldo dalam akun pengendali hutang usaha. Dan yang terakhir, file suspensi atau penolakan. File komputer yang menahan transaksi-transaksi yang belum diproses karena ditolak oleh program aplikasi komputer. Fungsi-fungsi siklus pengeluaran. Pemrosesan transaksi pembelian mencakup fungsi-fungsi pembelian berikut. Yang pertama, pengujian pembelian. Permintaan yang diajukan oleh perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan pihak lain yang meliputi A. Pencantuman nama pemasok yang telah disetujui, yaitu perusahaan harus melihat harga penawaran. Dan yang kedua, kartu perusahaan. Persediaan gudang harus ada kartu minimal stok untuk menghindari terjadinya kehabisan stok. Yang B. Pengajuan kembali permintaan barang atau jasa. Dan yang terakhir, pembuatan pesanan pembelian. Dan yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Penerimaan atau adanya pengiriman masuk fisik barang atau jasa yang mencakup penerimaan fisik barang atau jasa. Yang selanjutnya, penyimpanan atas barang atau jasa yang telah diterima. Dan yang terakhir, pengambilan barang atau jasa yang ke pemasok. Dan yang ketiga, pencatatan kewajiban. Pengakuan formal oleh perusahaan atas kewajiban bayar yang meliputi A. Pembuatan voucher, pembayaran, dan pencatatan kewajiban, yaitu bagian atas voucher berisi pengakuan penjualan, nilai,
jatuh tempo. Bagian bawah berisi catatan atau instruksi yang tidak perlu diulang lagi, contohnya tanggal jatuh tempo dan pembayaran. Setelah voucher diproses, lalu diserahkan ke kepala keuangan. Dan yang B, pertanggungjawaban atas transaksi yang telah dicatat. Selanjutnya yaitu transaksi disertifikat. Setiap hari, komputer menghasilkan laporan tentang voucher-voucher yang jatuh tempo. Controller akan mereview laporan tersebut, mengevaluasi posisi kas perusahaan, dan menentukan dan memberi catatan pada laporan voucher-voucher mana saja yang harus dibayar. Asisten dari kantor controller memasukkan voucher yang akan dibayar dan program pengeluaran kas beserta siap transaksi ke pengendalian yang terprogram, dan membuat cek bernomor urut berdasarkan informasi dalam file induk hutang usaha. Pengendalian aplikasi yang terprogram akan membandingkan informasi tentang cek dengan informasi dalam file hutang usaha dan mengecek apakah voucher tersebut sudah pernah dibayar di waktu lalu. Selain itu, program ini juga akan memasukkan data pembayaran ke dalam file transaksi pengeluaran kas, melaksanakan total run to run, dan membuat ikhtisar cek yang telah dibandingkan dengan total batch yang dibuat atas utang usaha. Pengecualian akan disimpan di file sementara atau suspensi dan membuat laporan pengecualian akan dicetak untuk direview setiap hari dan ditindaklanjuti di kantor controller. Pengeluaran untuk voucher di atas 25.000 US dollar akan nampak dalam laporan khusus dan cek. Dan cek tersebut harus ditandatangani oleh pejabat kepala keuangan atau controller. Selanjutnya, program pemutahiran file induk akan digunakan untuk memutahirkan file induk hutang usaha dan buku besar berdasarkan data dalam file transaksi pengeluaran kas. Program ini juga menghasilkan jurnal pengeluaran kas dan ikhtisar buku besar yang menunjukkan total dibukukan ke akun-akun buku besar. Ikhtisar cek harian lalu dibandingkan dengan total debit hutang usaha oleh controller dan selanjutnya cek tersebut dikirimkan. Akuntan di kantor pejabat ketua keuangan akan membuat rekonsiliasi bank secara independen. Next, Bu Hana. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas, dokumen dan catatan umum. Dokumen dan catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi pengeluaran kas meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, cek, yaitu perintah resmi kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang ditunjukkan pada perintah tersebut kepada paye. 2. Ikhtisar cek, yaitu laporan total cek yang diterbitkan dalam batch atau selama hari bersangkutan. Selanjutnya, file transaksi pengeluaran kas. Informasi tentang pengeluaran dengan cek kepada pemasok dan pihak lainnya. File ini digunakan untuk membuat postingan ke file induk utang usaha dan buku besar. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas atau register cek, yang merupakan catatan akuntansi formal mengenai cek yang diterbitkan kepada pemasok dan pihak lainnya. Fungsi-fungsi pengeluaran kas. Fungsi pengeluaran kas atau cash disbursement function adalah proses di mana perusahaan akan memberikan pertimbangan atas penerimaan barang dan jasa. Fungsi pengeluaran kas biasanya meliputi pembayaran kewajiban secara simultan dan pencatatan pengeluaran kas. Pembayaran kewajiban dan pencatatan pengeluaran, pengendalian atas pembuatan dan penandatanganan cek, serta tujuan audit spesifik terkait mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pejabat yang berwenang di Departemen Keuangan harus bertanggung jawab atas penandatanganan cek bernilai besar. Kedua, pengendalian yang terprogram atas cek untuk menentukan bahwa setiap cek telah dicocokkan secara tepat dengan voucher yang belum dibayar, yang disetujui dan nama penerima pembayaran serta jumlah cek telah sesuai dengan voucher. Yang ketiga, pengendalian yang terprogram akan membatalkan nomor voucher setelah voucher tersebut dibayar dan mereview file voucher yang telah dibayar untuk mencegah voucher tersebut dibayar 2 kali. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi resiko pencurian atau perubahan, Departemen Pengendali Produksi Cek harus mengendalikan cek pengiriman tersebut. Lalu, jika tidak ada cek yang diterbitkan berupa cek tunai atau cek atas unjuk dan tidak ada blanko, cek yang harus diterbitkan. Selanjutnya yaitu cek bernomor urut harus digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, akses ke belangko cek dan cap tanda tangan harus dibatasi kepada pejabat yang diotorisasi. File transaksi Oke. pengeluaran kas dibuat ketika... Tolong kelompok 6 ya. Halo, kelompok 6. Ya, Pak. Yang materi ini sudah cukup karena ini untuk yang hari ini, yang tentang fungsi pengeluaran kas. Jadi itu udah cukup yang Anda presentasikan. Cuma tadi ada yang kurang ya, yang saya Anda sajikan tentang salah saji untuk fungsi-fungsi pengeluaran. Mungkin Anda lupa ya, salah saji yang terkait dengan fungsi-fungsi pengeluaran. Fungsi pengeluaran apa saja, Mbak? Ya ini intikan dulu yang pengeluaran kas karena materi hari ini. Fungsi pengeluaran apa saja? Ada 3 itu. Pembelian. Fungsi pengeluaran, udah lupa. Tadi udah coba dibuka kembali tadi. Fungsi pengeluaran. Yang tadi dipresentasikan oleh siapa ya? Mbak Hana nggak salah. Iya Pak, yang pertama ada pengajuan pembelian, terus penerimaan barang atau jasa, dan yang ketiga ada pencatatan kewajiban. Nah, itu yang Anda belum menyajikan tentang salah saji untuk fungsi-fungsi pengeluaran. Jadi itu penting ya. Jadi ada kelewatan. Sudah ada nggak fungsi pengeluaran? Dan salah saji. Salah saji Pak. Salah saji ada? Ya, sebentar Pak ya. Ya. Mohon maaf Pak, yang salah saji itu belum include ke dalam PPT, jadi akan saya jelaskan saja gitu. Iya, oke. Nanti ya di minggu depan Anda maju dulu ya. Salah saji itu diungkapkan ya sebelum kelompok yang lain. Tolong diingat ya. Ya, itu Pak. Penting ya. Itu penting ya, karena auditor itu kenapa harus tahu salah saji dari masing-masing fungsi. Ya, itu perlu nanti untuk yang lain supaya itu dicatat ya. Dan tadi sedikit tentang akun yang terkait, tolong ditambahkan yang jurnal tadi loh, akun-akun yang terkait dengan fungsi yang pakai metode perpaktual sama fisikal, itu tolong ditambahi PPN ya. Kalau kita beli PPN apa? Masukan. Oke. Nanti tadi yang awal nggak salah, itu tolong ditambahi dengan PPN masukan. Jadi kalau nanti ditanya akun apa saja yang terkait dengan adanya pengeluaran atas pembelian barang dengan metode perpaktual atau fisikal, itu saya jadikan di depan ya. Terus kedua, ini mungkin Anda ambil bukunya digandeng dengan buku lain. Di siklus pengeluaran itu tidak terkait dengan pembelian VKaset, ya. Jadi khusus pembelian yang terkait dengan komponen aktiva lancar. Jadi kalau kalau dagang itu menyangkut tentang pembelian barang dagangan, ya. Kalau jasa itu menyangkut tentang perlengkapan, ya. Kalau industri itu terkait dengan pembelian bahan baku, terus bahan pembantu, dan bahan-bahan yang terkait dengan komponen BOP, biaya produksi tak langsung, termasuk pembelian untuk pengadaan buruh, ya. Karena buruh itu juga perlu biaya ya untuk pengadaannya yang terkait dengan upah langsung, ya.
Saya kira itu tolong diperhatikan. Jadi nanti nilai ya presentasinya AB ya, AB plus sudah mendekati A. Cuma sayang tadi kurang 1 ya. Bapak permisi, izin berbicara. Kenapa? Ini yang salah saji itu Nur Aini Bapak yang membaca. Ini Pak. Ya, yang kamu sajikan salah saji secara umum itu. Oh iya Bapak. Salah saji yang penting itu terkait dengan fungsi pendapatan tadi, ya. Terus prakarsa pembelian itu apa kira-kira kesalahannya? Nah, contohnya gini ya, di awal dari pembelian kan sudah saya ingatkan, barang itu yang akan dibeli harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Dari mana sumbernya di perusahaan, dari gudang dan dari bagian-bagian yang ada di perusahaan. Kenapa gudang? Gudang itu sebaiknya, dan dia harus punya kartu material ya, ada kartu barang. Nah di situ harus ada catatan persediaan minimal, ya. Kalau nggak salah minggu lalu saya jelaskan persediaan minimal gunanya apa? Karena setiap barang yang disimpan itu perputarannya tidak sama, ya. Jadi ada barang tuh biar sudah mau tinggal sedikit itu baru boleh dibeli. Tapi ada juga barang sangat cepat kebutuhannya. Ya, makanya saya kembali kemarin ada usaha dagang, ada 5 poin. Salah satunya air mineral ya. Air mineral yang galon. Itu harus diperhatikan persediaan stok minimal atau kita kenal di istilah di manajemen produksi, nggak tahu Anda dapat belum. Itu iron stock atau persediaan besi. Jadi berapa persediaan minimal yang harus ada di stok, ya. Jadi kalau mendekati itu orang gudang segera lapor. Kenapa? Kalau nanti terlambat, ya barang itu nanti saat dibutuhkan kita akan kekurangan stok. Nah, contohnya untuk tadi saya ceritakan yang kita dagang 6-7 macam, salah satunya air mineral yang galon ya. Galon itu kebutuhannya cepat. Jadi di stok galon di gudang itu harus ada minimal 25. Jadi kalau udah nyampe 25 segera pesan. Kenapa? Kita pesan butuh waktu. Nah, dan kedua apa? Saat konsumen butuh barang tersebut, Anda kehilangan stok, ya pelanggan, akhirnya pelanggan itu kecewa, dia bisa pindah ke yang lain. Nah itulah satu contoh kenapa setiap akhir bulan, setiap saat orang gudang harus melaporkan mana barang yang sudah merah, yang sudah mendekati stok minimal, ya. Karena itu kalau terlambat tidak laporkan, barangnya habis, Anda akan menderita kerugian. Contohnya kalau perusahaan industri, Anda nggak bisa memproduksi barang. Salah satu barang yang dibutuhkan itu nggak ada, mesti mengganggu yang lain. Contoh, apalagi bahan baku. Bahan baku harus. Bahan pembantu, supplies. Tanpa supplies kita produk nggak bisa jadi. Nah itu yang kenapa di dalam masalah pembelian itu sangat riskan, ya. Memang kebutuhan, ya, entah laporan dari gudang atau laporan dari unit-unit organisasi. Halo? Aisyah, Salsabila, tolong on ya supaya di off suaranya. Nggih ngapunten, Pak. Ya terbuka ya, jadi mengganggu. Oke. Nah, terus setelah barang itu sudah siap, sudah ada kebutuhan, nah ini penting. Harus diadakan order. Harus diadakan penawaran harga.
Tujuannya apa? Untuk mencari harga yang terendah, dan kedua, pengiriman on time enggak. Kita ngundang terendah, itu perhatikan dulu pengirimannya. Kalau pengiriman datangnya lama, contoh yang terendah 50.000, di atasnya 60. Memang idealnya beli yang 50, tapi kalau yang 50 ini pengirimannya baru nyampe 2 minggu, sedangkan ya 60 1 minggu, itu lebih baik kita 60, biar rugi sedikit, tapi on time ya. Kenapa? Kalau nggak tepat waktu kita bisa klaim. Nah ini, dari hasil penawaran kita mendapatkan harga yang terbaik, nah, baru nanti direkap barang-barang tersebut harus pesan kemana, nah, baru buat surat pesanan. Nah disitulah itu harus kemungkinan salah saji apa ya yang terjadi dengan awal dari idenya pembelian. Karena itu bisa diselewengkan, ya, bisa kerugian bagi perusahaan. Oke, itu sekedar supaya Anda paham, karena juga salah saji itu, insya Allah saya tanya di waktu UTS. Jadi contohnya, salah saji apa yang terkait dengan siklus, fungsi-fungsi dalam siklus pendapatan. Nah, itu tolong diperhatikan. Walaupun Anda tidak menyebut semua, ya, tapi nilainya beda. Ya. Jadi Anda salah sajian 3, kamu lihat salah sajinya cuma 1-2 per bab tadi, Anda sudah cukup. Karena itu yang harus diperhatikan kalau Anda nanti menjadi auditor atau memeriksa tentang keuangan dari suatu perusahaan. Oke, tadi untuk juga pengeluaran itu memang saya hentikan karena itu menjadi materi hari ini. Silakan buka yang PPT yang saya kirimkan tentang siklus pengeluaran. Nah, tentang siklus pengeluaran itu yang pertama, yang halaman kedua, ya, aktivitas pengendalian transaksi pengeluaran kas. Jadi adanya pembelian, nah di situ otomatis pengeluaran kas terdiri karena beli tunai maupun beli kredit. Tapi secara umum, perusahaan menengah ke atas itu jarang beli tunai. Mesti belinya kredit. Kenapa? Karena perusahaan tersebut masih butuh keseimbangan di modal kerja ya. Karena kalau beli tunai semua, uangnya habis buat bayar, nanti aktivitas lain terganggu. Ya, modal kerja itu adalah terkait dengan kegiatan dari satu perusahaan. Kita buat bayar gaji, bayar hutang, bayar untuk produksi, untuk upah buruh. Ini ada keseimbangan ya. Jadi rata-rata kita beli itu kredit. Kenapa? Kita tunda karena mungkin digunakan untuk yang lain. Memang kalau ada uangnya perusahaan itu sehat, ya itu enak beli tunai, karena beli tunai pasti lebih rendah harganya dari beli kredit. Tapi umumnya perusahaan akan memikirkan modal kerja ya, modal kerja di perusahaannya banyak, modal kerja itu minus atau terganggu, pasti mengganggu yang lain. Nah, terus fungsi pengeluaran kas ada 3. Jadi pertama, karena kita punya hutang atau kewajiban, kita bayar kepada kreditur. Jadi kalau udah menyangkut kreditur, itu ke penjual, ya, pihak penjual, atau tadi waktu Anda bacakan bahasa Inggrisnya itu
penjual itu kreditur, bahasa Inggrisnya PY, ya, tulisannya PAYEE, PY, ya, itu adalah pihak kita punya hutang ke yang bersangkutan. Yang kedua, bayar dengan penerimaan cek. Nah, pembayaran itu ada 3. Satu dengan uang tunai, kedua dengan cek atau bilet giro, yang sekarang berkembang dengan jarang kita bayar uang tunai karena risiko terkait dengan apa? Di pengendalian kas perusahaan, mungkin Anda nanti ambil pengendalian intern untuk kas, untuk piutang, untuk persediaan, itu penting Anda ketahui. Ini terkait dengan kas, karena di perusahaan itu untuk pengamanan keuangan, jangan terlalu banyak menyimpan uang tunai. Itu harus disimpan di bank. Jadi perusahaan itu cukup membentuk kas kecil, petty cash. Ya, petty cash di mana kemarin di buku ada 2 teori, fluktuasi, dan satunya apa? Untuk kas kecil. Ada 2 bentuk. Fluktuasi dan impres, Pak. Impres, yang bagus itu impres, ya. Jadi impres itu dibatasi angkanya, saldonya tetap itu. Kalau sudah terpakai, bonnya diminta ke perusahaan, diminta ke bagian keuangan. Nah, untuk pembayaran keluar, ya pakai cek bilet giro, ya. Nah, perusahaan sekarang ditimbang transfer, lebih pakai senang cek bilet giro. Kenapa? Kalau transfer otomatis harus kita bayar, dana kita keluar. Ya, langsung hari itu keluar. Tapi kalau bilet giro itu satu bentuk yang disukai pengusaha. Karena apa? Yang umpama saya bayar ke Anda nagih ke saya 2 juta. Bilet giro tidak saya tulis sekarang jatuh temponya. Buktinya saya berikan ke Anda, tapi mungkin saya tulis tanggal 15 November. Karena berarti kepastian Anda mendapatkan uang tunai, ya, uang hasil tagihan itu nanti tanggal 15. Tapi jadi Anda hanya megang giro aja, ya. Jadi giro memang selembar bukti, ya, warkat berupa uang tunai, tapi nunggu uangnya itu setelah di-clearing, ya. Jadi sedangkan kadang-kadang mungkin juga giro itu kosong, ya. Atau saya bayar ke Anda 15, nanti jatuh tempo 15 Oktober, November. Saat mendekati 15 Oktober, saya ngomong ke Anda, tolong ya, jangan di-clearing dulu, tunda seminggu. Itu akal-akalan pengusaha itu memang betul-betul dananya pas habis, atau dia akal-akalan diundur. Ya, tapi ada juga pengusaha nggak mau tahu. Kalau Anda tadi saya kasih BG tanggal 15 November. Pas tanggal 14 saya telepon Anda, tolong BG saya jangan dimasukkan ya, atau saya ganti. Tapi kalau ada jengkel, mungkin lihat saya sering nunda, dimasukkan ke bank tanggal 15, di-clearing. Nah, di situ akan pasti terjawab mesti dananya kosong. Padahal kalau sudah tercantum dan kosong itu berbahaya bagi saya, karena nanti nama saya itu oleh BI ditembuskan ke bank-bank seluruh Indonesia bahwa hati-hati dengan saya, ya. Kalau Anda menerima saya, kemungkinan kan tadi saya ini apakah sengaja atau enggak, Anda tetap dimasukkan giro itu, atau Anda mungkin memberi toleransi, ya. Jadi sistem pembayaran sekarang tuh kita kenal lalu lintas giro, ya. Jadi giro itu tiap hari bank itu mengkelirin, mungkin satu bank, satu kota kayak BCA itu bisa sehari bisa 200-300 lembar giro.
ya, karena semua pembayaran lewat giro. 3, pembayaran cek, biliet giro, mencatat. Nah, ini akuntansi ya. Akuntansi, beda kalau Anda di penerimaan giro. Ya, kalau Anda mengeluarkan giro, memang harus dicatat. Anda langsung mencatat utangnya Anda debit. Ya, apa saya nagih ke Anda, ya, nagih ke Anda melakukan giro ke saya. Anda begitu buka giro, itu niatnya sudah betul, sudah baik ya. Langsung di jurnal, ya, hutang Anda bisa Anda kurangi. Ya, jadi kalau yang sistem penerimaan kan bisa dicatat, bisa tidak, itu Anda tahu, ya. Jadi begitu giro Anda serahkan ke orang luar, karena apapun Anda beretikat baik, berarti langsung di jurnal, nanti bank Anda ada kredit, terus hutang Anda karena Anda sudah bayar bisa Anda debit. Perkara nanti di akhir periode dana kosong baru kita jas kembali. Ya. Jadi itu tentang fungsi pembayaran. Next, ke lembar berikutnya. Sekedar saya ngulas yang tadi, untuk fungsi-fungsi tadi, tolong yang maju minggu depan, jangan lupa salah saji yang mungkin terjadi atas fungsi-fungsi di atas. Ya. Nah sekarang dokumen dan catatan yang digunakan, itu ada 5, ada cek atau biliet giro, BG itu biliet giro, ada ikhtisar cek, biliet giro, ada file transaksi pengeluaran kas, ada jurnal pengeluaran kas, ya, dan ada register cek. Nah, itu yang perlu Anda nanti presentasi minggu depan dijelaskan apa itu maksud cek, apa itu maksud ikhtisar cek. Tadi sudah waktu kelompok 6 itu sudah dijelaskan baik sekali, jadi orang paham ikhtisar cek itu apa. Ya, terus ada yang tadi yang ditolak, ya, yang dikecualikan, oh ini apa. Nah, nanti kalau ini nanti tahu register cek itu apa, jurnal pengeluaran kas itu apa. Ya, karena ini auditor harus tahu, ya, harus tahu tentang dokumen dan catatan yang digunakan. Kalau dokumen itu menyangkut bukti keuangan yang harus kita jurnal. Itu dokumen. Kalau catatan itu hanya catatan untuk mengontrol atau merekap atas semua kejadian. Oke, next. Nomor 3 ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oke, jadi ini materi untuk Anda yang tolong diperhatikan, ya, penyajiannya untuk yang akan datang. Ada juga pengajuan substantif hutang, ya, itu supaya dibacakan karena ini penting, ya. Nah, saya berikan halaman apa yang harus dipelajari untuk minggu depan, ya. Halaman (105) ya, untuk presentasi minggu depan. Sampai 120. 105 sampai dengan 120. Nah, yang tugas hari ini, ya, sampai jam 10,
9/4 ya. Karena nanti Anda istirahat sebelum masuk ke praktek audit, istirahat 1 jam, mungkin mau sarapan atau mau minum atau apa, istirahat dulu. Jadi tugas ini kelompok sampai dengan paling lambat 9/4. Nah, ini Anda sudah punya buku atau belum? Nah, untuk sementara saya beri keringanan, soalnya saya kirim, tapi seharusnya Anda yang punya buku nanti saya tunjukkan, ada di halaman berapa itu ada, yang sudah ada punya buku wajib. Di situ ada, nggak ada, nggak ada, nggak. Nah, kan nggak kecil, tapi kok adanya yang panjang. Stop. Itu sengaja sementara saya beri toleransi, yang belum punya buku itu bisa dilihat, sementara saya kirim 2, tapi sebetulnya itu 1 ya, berarti nggak jelas, Anda lihat. Nah, tentang yang punya buku itu ada halamannya di situ ya, halaman dan nomor soal sudah tertulis di situ. Kelompok ini saya tunggu paling lama jam 9/4. Jadi waktunya 1 jam, sudah cukup. Dan pertanyaannya yang dijawab hanya pertanyaan A, poin A, dan tolong Anda kasih komentar, ya, karena ini menyangkut analisis 5 tahun, gerakannya gimana. Setelah Anda hitung, langsung saya minta kasih komentar atas setiap perubahan-perubahan yang ada di soal ini yang diminta. Pak Jono, izin bertanya, Pak. Ya. Yang di buku itu halaman berapa, Pak? Karena di foto itu yang dikirim di grup itu tidak ada halamannya, Pak.
Oh ya, bentar. Halaman 70, soal 14.36. Soal 14.36, halaman 70. Yang Anda jawab pertanyaan nomor A, ya, poin A, dan dikasih catatan komentar Anda atas perubahan ini. Atas perubahan di mana ada 6, ya, ada 5 yang harus Anda hitung tentang tren ini. Materi ini sama dengan mata kuliah analisa laporan keuangan. Ya, trennya Anda harus dikasih komentar, ya. Oke, jelas tadi halamannya ya? Oke Pak, jelas. Terima kasih Ya. Pak Jono. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Nanti ketemu saya 9:30 di praktek audit. Tolong saya absen. Wajahnya muncul. Elsa. Eka Fatma. Eka Rama kurang. Wajahnya kurang muncul, cuma yang kelihatan jilbabnya aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti di saat praktek audit jam 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.